Hasil survei Poltreking Indonesia menunjukkan Anies Baswedan sebagai calon presiden terkuat di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Sementara Ganjar Pranowo menguasai wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang menarik adalah 3 wilayah tengah ke barat itu basis Anies Baswedan, dari tengah, Jawa Tengah ke timur itu relatif menjadi basisnya Prabowo. Dulu, basisnya Ganjar Pranowo, mohon maaf. Jadi dulu ketika 2019, basisnya Jokowi, Pak Jokowi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sekarang menjadi basisnya Anies, menjadi basis Ganjar Pranowo. Ganjar sangat kuat seperti Pak Jokowi di Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur meskipun tidak terlalu unggul, terlalu kokoh, tapi juga relatif unggul. Nah, yang menarik saya ingin menjawab pertanyaan tadi, Jawa Barat, Banten, dan DKI. DKI Pak Jokowi yang menang tipis 52%, Pak Prabowo 48%. Tapi ada 2 lumbung atau kantong utama Pak Prabowo di 2019, yaitu di Banten dan di Jawa Barat. Itu menangnya sangat tebal. Di Jawa Barat bahkan Pak Jokowi hanya 10,7%, sementara Pak Prabowo sekitar juta, sementara Pak Prabowo 16 juta perolehannya. Ada selisih sekitar 5 sekian juta. Terpaut jauh. Nah, sekarang kantong-kantong Pak Prabowo itu sekarang menjadi basisnya Anies Baswedan. Anies sangat kuat di Jakarta, tadi angkanya sampai 49%, itu juga Prabowo cukup kuat di sana. Kemudian Anies juga kuat di Banten, angkanya sampai 47%. Kedua disusul Ganjar Pranowo dengan perolehan suara di Jakarta 27,5%. Dan Prabowo Subianto di posisi ketiga 15,7%. Sementara kalau kita bergeser ke Provinsi Banten, Anies Baswedan masih unggul di sana. Elektabilitas Anies mengungguli Ganjar dan Prabowo. Duetnya Pak Anies dan Gus Muhaimin ini adalah duet yang sangat ideal. Pak Anies yang kuat di Jawa Barat, didukung oleh PKS yang sudah kuat di Jawa Barat, di blow up oleh PKB. PKB kan 12 kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat. Demikian pula di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu PKS lemah, tapi yang kuat PKB, didukung oleh Nasdem. Nah, gitu. Jadi ini tidak mudah untuk mengalahkan pasangan ini. Siapa berhasil pecah suara, merebut suara NU, elektabilitas Anies menguat atau sebaliknya? Karena kita lihat bagaimana Gus Muhaimin bergabung dengan Anies Baswedan ini membuat gempar jagat politik Indonesia dan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dengan kubu lawan. Jadi survei PRC elektabilitas Anies di Jatim naik, Prabowo, Ganjar turun ya. Ini juga menarik ya. Walaupun perlu kerja keras ya. Survei opini publik oleh Politika Research and Consulting (PRC) memperlihatkan lonjakan suara di Jawa Timur mencapai 18% bagi bakal calon presiden Anies Baswedan setelah berpasangan dengan bakal calon Muhaimin Iskandar. Survei diikuti total responden 1.200 dengan respon rate 100% dan margin of error sebesar 2,7%. Tetapi dalam perkembangan terakhir ada lembaga survei yang melakukan penelitian bahwa setelah deklarasi, pasangan Anies Muhaimin ini mengalami kenaikan elektabilitasnya. Dan ini saya pikir masuk akal. Kenapa? Karena Muhaimin sebagai ketua PKB, Muhaimin sebagai tokoh Nahdlatul Ulama tentu saja bisa menggait suara di kalangan Nahdliyin atau warga NU. Dan ini saya pikir juga masuk akal. Kenapa begitu? Karena PKB ini salah satu wadah aspirasi politik dari warga NU. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa Nahdlatul Ulama warganya ini banyak mendukung PKB.
Nasdem sebut yang jegal Anies Baswedan sebagai capres dari internal parpol koalisi. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali buka suara mengenai informasi ex-Wamenkumham Denny Indrayana yang menyebut Anies Baswedan bakal diincar untuk dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ahmad Ali pun mengaku dirinya memiliki perspektif lain terkait isu penjegalan Anies Baswedan sebagai capres tersebut. Baginya, ex-gubernur DKI Jakarta itu justru terancam dijegal oleh internal partai politik koalisinya sendiri. Kalau persoalannya jegal-menjegal, percaya deh yang akan menjegal Anies itu bukan dari eksternal, tapi dari internal sendiri. Saya sepakat dengan Pak Mahfud, kata Ali kepada wartawan, Jumat, 23/6. Isu penjegalan dari internal koalisi perubahan yang dimaksudkan lantaran parpol berebut menjadi bakal calon wakil presiden, bacawa pres, dari Anies. Namun, Ali enggan menyebut nama parpol yang memaksa mendorong kadernya menjadi cawapres Anies.